Pemirsa, sehari setelah berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan safari politiknya ke kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Pertemuan Prabowo dan SBY berlangsung secara tertutup. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin malam 4 November 2024. Pertemuan berlangsung saat Partai Demokrat menggelar acara bimbingan teknis nasional di Jakarta. Pertemuan tertutup ini tidak dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono. Ditemui di tempat terpisah dalam acara BIMTEK Nasional Partai Demokrat di Jakarta, AHY mengatakan pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu diisi dengan jamuan makan malam antara dua tokoh bangsa yang bersahabat. Dua sahabat, dua tokoh, dua pemimpin yang selalu ingin berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain. Saya nggak tahu apa pembicaraannya karena ini pertemuan tertutup ya sebetulnya ya, tetapi yang jelas saya rasa ini ada sesuatu yang baik ya, yang bisa ditiru oleh kita semua. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 3 November 2024. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Jokowi berbincang empat mata dan menikmati makan malam bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, beberapa hari terakhir Prabowo Subianto bersafari setelah beberapa waktu lalu bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo, kemarin datang mengunjungi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Apa tujuan dari safari ini dan apakah masih akan berlanjut ke Presiden ke-5 atau ada agenda lain? Kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama PCO Hafizul Piliang dan telah bergabung pula pengamat politik Saidiman Ahmad. Selamat sore Pak Saidiman dan juga Pak Hafizul, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Baik. Kabar baik, alhamdulillah Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Hafizul terlebih dahulu. Pak Hafizul, ada agenda apa nih Pak Prabowo menyambangi kediaman Presiden SBY setelah sebelumnya juga menyempatkan diri ke Solo untuk bertemu dengan Presiden Jokowi? Ya, pertama menurut saya ini adalah sebuah keberuntungan buat kita hari ini ya, rakyat Indonesia, bahwa presiden kita hari ini tuh sangat dekat dan bersahabat dengan presiden-presiden sebelumnya, dengan Pak Jokowi Presiden ke-7 dan dengan Pak SBY Presiden ke-6. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa Pak Prabowo ini berpikir sangat strategis dan bijaksana. Karena di awal-awal beliau membangun, mulai menjadi presiden, beliau memastikan keberlanjutan Indonesia ke depan dengan melibatkan arah dari presiden-presiden sebelumnya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBY juga selama 10 tahun tidak akan menjadi hal yang sia-sia, karena Pak Prabowo hari ini juga mengikutkan beliau sebagai orang-orang yang diminta masukan, diminta kebijaksanaannya untuk apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo ke depan. Nah, tapi di dua tempat ini, kedua pertemuan itu juga dilakukan secara tertutup. Nah, jadi kita tidak tahu persis apa yang disampaikan, dibicarakan. Dan keduanya itu adalah sahabat dekat. Pak Jokowi kita ketahui bersama adalah sahabat dekat dengan Pak Prabowo, bisa disebut sebagai bestie ya. Dan juga Pak SBY juga adalah sahabat dekat, teman Pak Prabowo juga dulu di Akmil, dan sudah di 3 pemilu ini juga mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Jadi menurut saya ini berita yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dengan baik oleh Presiden hari ini, yaitu Presiden Prabowo. Baik, Pak Saidiman, kalau menurut Anda, apa yang Anda lihat dari kunjungan Pak Prabowo ke rumah Pak Jokowi maupun ke rumah Pak SBY?
Ya, kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi dan ini sudah yang kesekian kali ya pertemuan Prabowo dengan Jokowi, kemudian ke Pak SBY itu menunjukkan bahwa rupanya konsolidasi kekuatan politik pendukung pemerintah ini belum juga tetap terus-menerus dilakukan untuk memperkuat, dan khusus untuk ke Pak SBY saya kira ini adalah tanda atau isyarat ya dari Pak Prabowo Subianto bahwa selain dengan pemerintahan sebelumnya 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, rupanya Pak Prabowo juga ingin memperkuat atau mungkin bahasa lainnya adalah belajar kepada Pak SBY gitu ya, karena kita tahu bahwa antara Pak SBY atau pemerintahan Pak SBY dengan pemerintahan Pak Jokowi ini kan masing-masing punya kekuatan gitu ya. Dari Pak Jokowi misalnya mungkin Pak Prabowo Subianto belajar soal bagaimana mengakselerasi pembangunan infrastruktur misalnya. Pada Pak Jokowi ada juga satu hal yang sangat positif di masa Pak SBY maksud saya, di mana pembangunan ekonomi di masa Pak SBY kan juga sangat dahsyat gitu ya. Bahkan kalau kita lihat indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi, sebenarnya pada masa SBY itu pertumbuhan ekonomi sangat pesat ketika itu sekitar 6%, bahkan melampaui dari pertumbuhan ekonomi di masa Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini saya kira ini kalau kita hubungkan misalnya dengan kejadian hari ini pelantikan anggota Dewan Ekonomi Nasional, yang ternyata kalau kita lihat di dalamnya itu kan ada dua di sana saya lihat adalah mantan menteri dari era Pak SBY, ada Khatib Basri yang merupakan anggota Dewan Ekonomi Nasional, sebelumnya dia adalah Menteri Keuangan di era SBY, kemudian ada Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari LK Pangestu, beliau adalah mantan Menteri Perdagangan gitu ya. Jadi saya melihat kalau kita lihat secara positif ya, mungkin Pak Prabowo ingin merangkul dua model pembangunan yang sama-sama punya nilai positif ya, ingin dirangkul gitu ya. Ingin diadopsi kira-kira atau ingin belajar kepada kedua pemimpin yang sama-sama punya kelebihan ya di eranya masing-masing dengan tantangan dan persoalannya masing-masing. Saya kira kita bisa melihat dari sisi itu. Baik. Pak Hafizul, ini setelah Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak SBY, adakah rencana untuk menemui Presiden kelima RI yaitu Megawati Soekarno Putri? Ya, kita belum bisa memberikan informasi tersebut karena kita juga belum mendapatkan agenda dari Bapak Presiden terkait hal tersebut. Tapi jika hal itu terjadi, menurut kita itu juga hal yang bagus. Karena sekali lagi, untuk menjamin keberlanjutan dari apa yang sudah disampaikan, dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya, akan menjadi berita baik untuk masyarakat Indonesia jika Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden Megawati. Menurut kita seperti itu. Tapi kita belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut, juga kita tidak memiliki informasi terhadap jadwal tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Saidiman, kalau menurut Anda setelah bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian bertemu dengan Pak SBY, perlukah Pak Prabowo juga bertemu dengan Megawati Soekarno Putri? Apakah pertemuan itu mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini? Karena sebelumnya pernah ada rencana akan bertemu sebelum pelantikan, namun hingga kini belum juga terwujud. Saya kira ya tentu saja secara politik kalau kita lihat dari bahasa atau argumen-argumen yang biasa disampaikan oleh Pak Prabowo, beliau ini ingin merangkul semua, ingin semuanya itu terlibat di dalam rencana atau pelaksanaan dari pembangunan yang direncanakan oleh Pak Prabowo. Tentu Prabowo Subianto berharap agar PDI Perjuangan juga menjadi bagian dari rencana-rencana ke depan itu. Tetapi kan ini saya kira tidak mudah gitu ya, karena PDI Perjuangan sendiri kalau kita lihat ya, terutama dari Bu Mega, itu ingin terlihat sekarang ini ingin membangun politik keseimbangan gitu ya, biar tidak semuanya benar-benar di dalam. PDI Perjuangan itu berkontribusi di dalam pembangunan ke depan itu dengan cara menjadi penyeimbang di luar pemerintahan. Saya kira itu juga bagus. Tetapi ya itu kalau kita lihat dari sisi Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo punya keinginan, dan itu berkali-kali kita dengar bukan hanya dari Pak Prabowo tetapi misalnya dari Pak Hashim juga atau dari elit Gerindra yang lain kan seperti punya keinginan, tetapi tampaknya PDI Perjuangan, terutama Bu Mega ini mungkin punya pertimbangan yang lain. Saya kira kita juga bisa melihat bahwa pertemuan-pertemuan dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, juga dengan ketua-ketua partai sebelumnya, saya kira saya juga melihat bahwa ini bagian dari Pak Prabowo untuk kemudian
mengkonsolidasi ya kekuatan politiknya untuk kemudian ke depan bisa lebih mudah mengeksekusi rencana-rencana program kerja yang saya kira akan segera dilaksanakan. Misalnya mulai muncul isu soal pengalihan subsidi energi misalnya menjadi BLT dan seterusnya. Itu kan isu-isu yang sangat baik untuk jangka panjang, tetapi kadang-kadang butuh dikonsolidasikan agar itu kemudian mendapat dukungan di DPR. Karena itu saya kira program-program semacam itu yang secara jangka panjang baik, tetapi kadang-kadang kontroversial di masyarakat, ini kan perlu konsolidasi politik agar itu berjalan. Di samping program-program strategis lain yang mungkin dalam waktu dekat akan diambil oleh pemerintah. Baik Pak Hafizul, kami masih penasaran nih terkait topik yang dibahas oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Apakah terkait khusus membahas hal-hal terkait ketatanegaraan atau program pemerintah, atau ada hal di luar itu seperti pilkada misalnya Pak Hafizul? Ya, kalau bocoran karena ini pertemuan tertutup pasti kita juga nggak punya. Tapi teman-teman di media juga sudah mendapatkan bocoran sebenarnya. Hari ini juga ada statement dari Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Sufmi Dasko Ahmad, tentang apa yang dibicarakan. Salah satu yang dibicarakan bersama Pak SBY, yang bersama Pak Jokowi sampai hari ini belum ada bocoran sama sekali. Yang tentang bersama Pak SBY sudah ada bocoran dari Ketua Partai Gerindra bahwa itu akan dibentuk sebuah lembaga investasi baru. Nah, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi, tapi poin yang paling penting adalah apapun langkah Presiden Prabowo saat ini sudah memperhatikan data-data historis, sudah memperhatikan apa yang dulu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena kalau kita mau menuju Indonesia emas, kita menuju masa depan yang lebih baik yang kita impikan bersama ini, memang harus ada kesinambungan antar pemimpin. Nah, hari ini kita berada di dalam situasi yang sangat baik, di mana presiden kita, Presiden Prabowo, itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan dua presiden sebelumnya. Dan hopefully, semoga ini juga berlanjut ke depan. Dan semoga juga berlanjut dengan presiden-presiden lainnya. Demikian, Mbak. Baik Pak Saidiman, kalau menurut Anda mungkinkah ada pembahasan pilkada di antara pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi maupun Pak SBY, mengingat ketiga tokoh ini juga memiliki peran sentral dalam dinamika politik di pilkada 2024? Iya, saya kira itu tidak menutup kemungkinan, terutama dengan Pak Jokowi. Kita tahu bahwa di sejumlah daerah, terutama daerah-daerah strategis, provinsi gitu ya, itu ada koalisi besar, koalisi Kim Plus gitu ya, yang kemudian mengusung calon-calonnya. Dan misalnya di beberapa daerah strategis seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jakarta, kemudian Jawa Timur gitu ya, PDI Perjuangan itu berhadapan dengan koalisi besar ini. Dan kalau kita lihat dari perkembangan politik mutakhir, tampaknya walaupun koalisi besar itu terjadi, tetapi tidak mudah juga kemudian mengalahkan calon-calon dari PDI Perjuangan gitu ya, terutama di Jawa Tengah dan Jakarta sekarang ini. Karena itu saya kira itu sangat mungkin kemudian pertemuan antara Pak Prabowo Subianto terutama dengan Pak Jokowi itu juga membicarakan hal-hal itu. Kalau kita lihat misalnya Pak Jokowi sepulang ke Solo kan itu setiap hari kita melihat ada foto-foto atau rekaman Pak Jokowi itu bertemu dengan para calon-calon yang didukung oleh Kim Plus di berbagai wilayah, terutama di Jawa Tengah gitu ya. Dan saya kira itu mungkin dengan Pak SBY mungkin saja itu juga terjadi. Kita tahu misalnya ada isu tidak solid misalnya di kubu Kim Plus, terutama di Jakarta itu berseliweran ya. Mungkin saja ini upaya dari Pak Prabowo Subianto untuk kemudian membangun soliditas koalisi dari partai-partai pendukungnya. Dan kalau kita lihat sebelumnya kan Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Pak Ridwan Kamil misalnya ya, salah satu tokoh yang diusung oleh Kim Plus. Baik Pak Hafizul, kemudian apakah ada rencana Pak Prabowo akan bertemu dengan presiden-presiden sebelumnya secara rutin? Karena sebelumnya juga ada rencana Pak Prabowo ingin melakukan pertemuan rutin dengan elit-elit parpol. Apakah juga dengan presiden-presiden pendahulunya? Ini memang akan diagendakan secara rutin Pak Hafizul? Kami belum memiliki informasi ya terkait apakah ini akan dilakukan secara rutin oleh Presiden Prabowo bersama presiden-presiden sebelumnya. Tapi jika itu bisa dilaksanakan, itu menurut kami adalah hal yang sangat bagus untuk negara kita.
Pak Prabowo juga dari dulu sudah menyampaikan keinginan untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi dulu disebut sebagai presidential club ya, salah satu hal yang diinginkan, dan itu memastikan sekali bahwa apa yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya 10 tahun, 20 tahun ditambah dengan masa Pak Bu Megawati misalkan 25 tahun, 24 tahun, ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk presiden hari ini. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tidak hanya melaksanakan apa yang telah direncanakan hari ini saja, tapi juga yang sudah direncanakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tahu mana yang mungkin bisa berhasil, mana yang belum berhasil, dulu apakah sudah pernah dicoba, terus seperti apa solusinya, itu bisa terjadi. Jadi jika memang ini bisa menjadi pertemuan rutin bagi saya, bagi kita, itu akan menjadi kabar yang sangat baik untuk pembangunan dan untuk masyarakat kita semuanya, rakyat Indonesia. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Saidiman, apakah upaya Pak Prabowo yang melakukan kunjungan atau pertemuan dengan elit-elit parpol, kemudian juga dengan Pak SBY dan Pak Jokowi ini menandakan bahwa Pak Prabowo benar-benar ingin merawat atau memelihara hubungannya dengan orang-orang berpengaruh di sekelilingnya, dengan pendukung-pendukungnya, agar program-programnya bisa berjalan dengan lancar, begitu Pak Saidiman? Iya, saya kira itu sangat mudah dipahami bahwa Pak Prabowo tentu saja ingin agar kekuatan politik pendukungnya itu terus solid, karena ini yang salah satu prasyarat ya untuk kemudian mewujudkan sejumlah cita-cita, sejumlah program yang sangat ambisius dari Pak Prabowo, terutama pertumbuhan ekonomi 8% dan seterusnya ya. Jadi ini butuh dukungan politik yang serius, apalagi misalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu tentu tidak semua kebijakan-kebijakan ke depan itu bisa sangat populer misalnya bisa diterima. Kadang-kadang pemerintah untuk menjalankan ekonomi yang baik itu harus berhadapan dengan isu-isu yang non populer, misalnya tadi pengurangan subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Ini kan sesuatu yang sangat baik, tetapi kadang itu tidak populer di publik. Dan kalau kemudian kekuatan politik tidak solid di belakang Pak Prabowo, ini bisa menjadi senjata atau bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan di luar pemerintahan yang saya kira bisa menurunkan legitimasi pemerintah di mata publik. Karena itu saya kira sangat wajar untuk presiden, apalagi ini baru melaksanakan pemerintahan, untuk kemudian buat para pendukung politiknya itu solid di belakang Pak Prabowo Subianto. Baik, terima kasih Pak Saidiman Ahmad, pengamat politik, dan juga Pak Hafizul Piliang, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hafid. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.